Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya Nahla Mustafidah dari Program Kerja Video Kreasi Departemen Peluang 2021. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang, asik bincang-bincang mengenai berwirausaha dengan pengusaha muda kita nih. Asik pengusaha muda nggak tuh? Dari Himatika. Oke. Boleh deh perkenalan dulu biar pada kenal. Mungkin nanti kalau ada adik kelasnya yang mau adik kelas, ada tingkat yang mau kenalan terus atau cuttingnya mau kenalan mungkin mau nanya-nanya. Silakan Nur. Ya, ya. Perkenalkan nama saya Nurjana Triani dari angkatan 2019. Sekarang menuju semester 5 di UIN Jakarta. Gitu. Asik. Terus gimana Nur kabarnya Nur? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Nahla? Baik juga nggak? Alhamdulillah. Udah bosan belum di rumah? Udah berapa tahun nggak Alhamdulillah. nggak sadar ya. Tiba-tiba kita kuliah dari Iya, semester harus 1 tetap tiba-tiba udah produktif. semester 5. Iya. Terus ini kan lagi libur nih. Sekarang kesibukannya Ya. ngapain aja? Apakah ngurusin cuan atau ngapain nih? Banyak sih ya pas libur itu. Pertama karena udah menikah, berarti fokus di rumah juga, lalu fokus ngajar, lalu fokus buat merancang bisnis bersama partner gitu. Mantap. Belajar jadi istri solehah juga. Min. Oke. Terus ya udah mulai aja kali ya. Aku mau nanya nih, awalnya tuh gimana sih Nur bisa memutuskan untuk memulai bisnis? Kayak ada ide tercetuskah tiba-tiba lagi ngapain gitu tiba-tiba oh gue mau berbisnis atau disaranin dari orang tua atau gimana? Oke, karena menurut saya itu bisnis adalah investasi masa depan. Jadi walaupun di awal itu membutuhkan banyak pengorbanan, tapi setelah terbentuk polanya, marketnya dan bisnis juga akan menghasilkan pendapatan yang tidak stagnan gitu. Misal ketika kita bekerja, gajinya akan selalu sama, beda dengan bisnis, gajinya adalah kita yang tentukan, seperti itu. Sesuai dengan seberapa giat awalnya kita bekerja, dan seberapa tepat strategi yang kita bangun, seperti itu. Bahkan di bisnis, waktu kita bisa jadi lebih luang gitu kan. Bisnis bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, dan sefleksibelnya. Sedangkan bekerja kita harus di depan laptop 8 jam seperti itu. Jadi lebih memutuskan untuk bisnis itu karena investasi masa depan agar kedepannya lebih memiliki waktu luang dan penghasilan yang tidak terbatas seperti itu sih. Mantap. Untuk Berarti mengenai kayak idenya, lanjut. ya, Gimana? untuk idenya sendiri itu dari kolaborasi keluarga karena ada anggota keluarga yang memiliki ternak kambing, lalu ada yang di bidang marketing dan ada di bidang uh, pengolahan atau masakan. Itu akhirnya kita berkolaborasi seperti itu. Jadi bahan bakunya dari peternak yang merupakan anggota keluarga dan marketingnya dari anggota keluarga juga dan yang masaknya juga anggota keluarga seperti itu. Jadi bisnis ini sepenuhnya dipegang oleh keluarga seperti itu. Berarti dari keluarga Nur tuh sebenarnya udah apa ya pengusaha sebenarnya ya banyak yang jadi pengusaha ya kan ada modalnya lah maksudnya Insya Allah. ya kalau bisnis juga kan Untuk jadi nggak terbatas kerjanya maksudnya kayak nggak di bawah tekanan bukan ya, seakan-akan sih betul. jadi kita secara kasarnya kita jadi bosnya gitu kan secara kasarnya Ya, betul. Jadi di bisnis kita bisa menjadi bos untuk diri sendiri dan bahkan bisa membuka lowongan pekerjaan seperti itu sih. iya betul terus eh, apa aja jenis usaha yang lagi Nur jalanin nih kan tadi ada catering selain itu apa tadi akikah
Ya, jadi untuk catering dan akikah itu usaha keluarga. Lalu ada juga yang roti Mariam, lalu ada juga wedding cake itu. Itu cateringnya kayak satu macem atau kayak bermacam-macam kan ada tuh yang misalnya catering dia buka cuma misalnya nih contoh nasi kuning. Ya berarti memang usaha dia cuma nasi kuning tapi mungkin dalam bentuk banyak kan? Atau mungkin ada yang Iya. misal ada nasi, ayam dan lain-lain gitu. Kalau Nur Kalau apa? untuk kalau untuk bisnis aku lebih ke daging kambing untuk apa namanya highlightnya dan daging ayam gitu. Jadi menu-menu yang lain itu menyesuaikan sesuai dengan orderannya, pesanan yang diberikan. Oke. Untuk nasinya juga beda-beda. Ada nasi basmati, ada nasi biryani, ada nasi kebuli, dan lain-lain. Itu tuh berarti makanan Timur Tengah ya jatuhnya ya? Ya, lebih ke makanan Timur Tengah. Jadi menunya menu makanan Timur Tengah. Hmm. Terus abis itu eh selain catering ada lagi atau enggak? Tadi ngajar, ngajar, ngajar apa? Kalau ngajar semua pelajaran IPA di SD, SMP, dan SMA sih. Jadi semua jenjang dan semua materi IPA. Lebih ke fisika, biologi, kimia juga bisa gitu. Mantep kali nih. Terus habis itu gimana ya? Maksudnya kenapa sih milih memutuskan untuk catering? Karena emang ada modal dari keluarga kah? Atau emang Nur juga, maksudnya ada alasan lain gitu milih catering? Mungkin Nur bisa masak atau suka dalam hal, maksudnya suka makanan atau yang lain? Ada faktor pendukung? Ya, pertama karena kita memanfaatkan sumber daya yang ada ya. Karena kan kalau misalnya ada satu anggota keluarga yang memiliki ternak kambing gitu kan, ketika tidak ada pembeli pasti sangat sepi gitu. Nah, untuk mengakali itu agar usaha kambingnya jalan dan kita pun ikut terbawa ibaratnya, akhirnya kita memanfaatkan dari kambing itu gitu. Jadi olahan olahan kambing Berarti gitu. kayak, Untuk masakan ya, iya lanjut. untuk masakan-masakan tertentu itu karena kebetulan mama saya juga suka banget masak gitu kan, sangat hobi masak dan alhamdulillah sangat banyak disukai masakannya seperti itu. Jadi dari situ kolaborasinya tercapai. Berarti Nur itu yang bagian penjualan ya, marketingnya? Iya, bagian marketing. Hmm, Tapi oke. untuk beberapa menu seperti roti Mariam lebih ke snack ya, itu aku sendiri yang buat gitu. Hmm, Aku yang bagian mengolahnya, produksi. terus untuk awal-awal nih, kan pasti kalau usaha tuh butuh modal ya. Nah, kalau Nur ini kan jatuhnya usaha yang kolaborasi, ya kan? Usaha usaha bersama sama keluarga. Nah, itu Nur tuh ngeluarin modal pribadi kah atau memang modalnya dari ya itu tadi keluarga tadi. Jadi kayak istilahnya kayak biar bisnisnya jalan semua gitu. Iya, itu sebenarnya modal semuanya dari keluarga gitu. Jadi bahan utamanya dari keluarga, lalu bahan-bahan bumbunya juga ada kebetulan yang punya toko atau warung seperti itu. Jadi kebutuhannya terpenuhi di situ semua. Bahan makanannya, lalu bahan daging-dagingannya, berasnya, dan semuanya itu sudah terkolaborasi di situ. Berarti udah lengkap lah istilahnya ya, udah ada modal Ya. lengkapnya, tinggal menjalankan, meneruskan kan. Terus Mm-mm. abis itu kalau kayak catering nih kan maksudnya menarik ya. Jarang kayak kalau mahasiswa mahasiswa itu biasanya yang aku temuin ya, itu kan biasanya usaha itu mungkin jualan makanan
Tapi bukan dalam bentuk catering itu kan apa ya istilahnya dalam ini yang besar gitu. Apa ya? Ya, Untuk banyak produk gitu kan. Nah, kalau misalnya biasanya nih yang aku temuin tuh usaha-usaha mahasiswa tuh jualan atau jadi guru tadi yang kayak Nur juga. Terus bisa jadi mungkin jasa yang kayak lebih ke jasa sih, ojol dan lain-lain, mungkin kurir. ya. Nah, kalau catering ini menarik gitu. Maksudnya jarang. Catering itu lama nggak sih kayak nyiapinnya? Itu tuh Nur tuh nyiapin, maksudnya kayak kan ada beberapa, aku tuh penasaran gini, kalau catering itu misal nih ada pesanan 500 lah, misal. Nah itu buatnya itu kayak deket dalam jangka waktu yang dekat atau misalnya dari beberapa hari sebelumnya nanti tinggal dipanasin atau gimana? Untuk proses pembuatannya sendiri itu pasti H-1 ya. Jadi untuk semua pegawai itu biasanya kita menggunakan waktu malam. Jadi benar-benar semalaman suntuk itu buat membuat pesanan gitu. Untuk tergantung banyaknya pesanan, misalnya ada 100 box atau 500 box. Kita juga sesuaikan dengan jumlah orangnya. Jadi kalau misalnya 100 box berarti yang mengerjakan 4 orang, misal. Kalau misalnya 500 mungkin 8 orang, seperti itu. Terus abis itu untuk kayak sasaran cateringnya Nur tuh ada sasaran utamanya nggak sih? Kan biasanya kalau misalnya mungkin wedding organizer kuliner lagi catering untuk WO gitu kan berarti untuk orang-orang yang nikah atau party planner berarti orang yang mau mengadakan pesta gitu. Nah, Nur tuh ada sasaran utamanya nggak? Kayak misalnya mungkin karena makanan-makanannya terbatas, maksudnya nggak semua makanan, jadi ada sasaran-sasaran tertentu yang untuk menjamu cateringnya Nur atau itu bebas siapapun mau mau mesen itu bebas. Pertama, bisa bebas. Kedua, itu lebih ke akikah ya. Jadi kan untuk orang-orang pasti selalu ada angka kelahiran lah ibaratnya. Nah, dari situ Yes. kita memanfaatkan mengiklan lewat kalau misalnya di box itu kita tempel nomor handphone. Jadi tanpa sengaja iklan gratis gitu ya. Orang kalau misalnya makan nasi kotak itu akan kalau misalnya cocok dengan rasanya pasti akan menghubungi gitu ketika butuh. Ya melihat kontak personnya ya siapa nih gitu kan untuk Iya, disimpan. Terus habis itu kalau dari keuntungan catering sendiri tuh ada maksudnya keuntungan dari bisnis catering ini nih khususnya catering ini ada nggak? untuk keuntungan sendiri kita benar-benar bagi-bagi ya. Jadi ada yang mengolah bagian produksi, ada yang mengolah bagian marketing, ada yang mengolah bagian dapur lah ibaratnya. Gitu. Nah, kalau Termasuk juga ongkir-ongkir. Gitu. kalau nggak maksudnya kayak keuntungan dari bisnis ini buat impact ke Nurnya gitu loh, ke kehidupan Nur, bukan iya, itu ada nggak sih kayak yang buat apa ya? Hidup Nur tuh berubah karena Nur tuh berbisnis, berwirausaha gitu. Oh, untuk efek ke diri sendiri ya berarti. Iya. Apa ya? Eh, mungkin lebih ke sebagai pegangan juga gitu kan. Kalau ketika walaupun santai kan ibaratnya kalau bisnis tuh walaupun kita santai sambil tiduran pun kita ibaratnya dapat income gitu kan. Jadi Finansial lah ya. enaknya di situ. Ya gitu. Enaknya Iya. berbisnis di situ gitu. Terus mungkin bisa ini Walaupun juga jadi bisa ngatur waktu kan kalau misalnya lagi ada apa sih namanya pesanan kan nggak mungkin kan kalau kita nggak bisa memanage waktu. Is- gitu. Karena kan kita kalau aku di pemasarannya ya, marketingnya, jadi cukup pakai handphone aja gitu, nggak yang lain yang bagian produksi. Aku walaupun nggak di daerah yang sama, tapi tetap bisa mengkontrol ibaratnya seperti itu. Berarti nggak harus yang turun langsung gitu kan. Iya, nggak harus turun langsung. Terus selama bisnis nih ada nggak
Ini bisnisnya dari kapan sih? Nur mulai bisnis tuh, mulai Kurang merintis. lebih dari 2017. Wow, lama juga ya. Iya, Udah apa berapa 2006 agak lupa. Tapi dari lebih kita. naiknya pas 2017 sih. Nah itu tuh selama itu tuh ada pasti banyak struggle yang Nur rasain kan, kayak Ya, kesusahan atau apa sih? Ya kayak gitulah, kekurangan-kekurangan dari bisnis ini. Maksudnya bukan kekurangan ya, apa ya? Kesulitan gitu dalam berbisnis. Nah, itu tuh apa aja? pertama adalah ketika banyak pesanan yang berdekatan. Jadi kan karena yang masak itu sebenarnya dia punya resep sendiri. Jadi hanya dia yang lebih tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya pesanannya berdekatan, misalnya hari Senin dan hari Rabu, itu pegawainya banyak yang nggak istirahat. Soalnya kan malam ya, jadi nggak ada istirahat, nggak ada istirahat sama sekali seperti itu. Terus untuk struggle-nya lebih ke pengemasan, karena kita alhamdulillah udah sampai ke Jabodetabek, jadi lebih banyak dipertanyakan oleh konsumen itu tentang pengemasannya gitu. Bisa nggak dikirim ke Bandung, misal kayak gitu. Masih struggle di situ. Karena makanan yang kita jual adalah makanan yang cepat basi ibaratnya Ya gitu. makanan basah ya, yang nggak bisa lama-lama. Terus abis itu kalau cara promosi, nah pas banget ini kan Nur kan marketing nih. Cara promosinya tuh gimana selain lewat tadi lewat apa namanya yang tempat makanannya dicantumin nomor teleponnya. Dan selain itu lewat sosial media kah atau lewat omongan, maksudnya ini nih gue ada usaha nih kalau lu apa mau catering atau apa itu bisa hubungin gue atau gimana? Ya, untuk marketing sendiri dari di awalnya kan kita hanya dari mulut ke mulut banget. Karena kita juga ibaratnya benar-benar harus menawarkan rasa gitu kan. Yang harus kita jamin adalah rasanya. Apalagi daging kambing itu sangat apa namanya? Krusial banget kalau misalnya salah mengolahnya gitu kan. Jadi harus dari mulut ke mulut dulu. Lalu ketika sudah dari mulut ke mulut dan kita udah punya resep yang pas, kita baru mendistribusikannya atau marketingnya tuh lewat tadi nomor telepon yang dicantumkan gitu, di setiap box yang dipesan. Nah, itu lumayan banget gitu. Jadi setiap sekali pesanan misalnya 100 box. Jadi 100 orang pasti menerima nomor telepon itu gitu. Nah, dari 100 orang itu pasti satu keluarga itu adalah yang adalah yang mau akikah atau apa, dia menyebarkan lagi. Jadi dari situ. Lalu itu kan baru baru satu pesanan gitu kan, belum beberapa pesanan lagi, berarti kan ibaratnya ribuan itu dari situ. Sebenarnya yang paling utama selalu dari situ. Lalu ada juga yang dari Instagram dan dari WA sih paling gitu. Tapi yang paling Oke. krusial itu memang dari nomor handphone. Ya, karena langsung apa ya, istilahnya tester kan, harus punya Iya, punya branding. komunikasi tester gitu kan. Iya. Kalau cocok dihubungi gitu. Terus abis itu kan nih sekarang lagi pandemi kayak gini kan. Mungkin kalau ada beberapa bisnis yang di era pandemi ini dia memang apa ya turun gitu loh. Yang mungkin harus itu mungkin kayak toko swalayan yang offline offline atau mungkin warung-warung yang memang atau orang yang jualan yang langsung gitu kan. Tapi ada beberapa bisnis juga yang omsetnya justru naik gitu. Ada keuntungan saat pandemi ini. Nah, Nur sendiri tuh ngerasain apa ya perubahan yang signifikan banget nggak sih dari apa usaha Nur ini pas lagi pandemi kayak gini? Iya, untungnya sih untuk catering ini nggak terlalu spesifik ya perubahannya. Jadi kayak sama aja sama hari-hari biasa. Cuman paling kendalanya itu di penyekatan karena kalau misalnya pengiriman ke luar kota ketika ada PPKM dan sebagainya itu nggak bisa lewat gitu aja sih.
lebih ke situ. Tapi untuk beberapa hal sih masih bisa Cover. didiskusikan. Iya, masih bisa ditangani lah ya. Apalagi untuk akibat dari pandemi sendiri, apalagi untuk akibat dari pandemi sendiri sebenarnya nggak mengurangi jumlah pesanan gitu. Karena ibaratnya selalu ada aja. Ya alhamdulillahnya kan. Misalnya event, misalnya event eh, buka bersama atau sahur bersama. Nah, biasanya ada beberapa donatur yang mesen ke akikah ini, catering ini gitu ya, untuk disebarkan di beberapa pesantren untuk buka bersama atau sahur bersama seperti itu. Biasanya di bulan puasa atau bulan haji itu sedang banyak-banyaknya sih, Ya. sedang Terus meningkat. berarti untuk mempertahankannya nggak sulit ya? Maksudnya nggak ada perubahan yang harus ekstra nih, mungkin merubah trik atau apa di era pandemi kayak gini. Untuk trik-triknya sendiri selalu ada ya, jadi kita selalu adakan promosi juga, karena seperti ada paket-paket tertentu, misalnya untuk paket pandemi ini kita menyediakan paket-paket pernampan. Jadi ketika hari biasa atau hari-hari sibuk, hari-hari padat dengan pesanan, nggak bisa tuh konsumen pesen cuma 2 nampan atau 2 box. Tapi kalau misalnya sedang dibuka promo-promo, itu misalnya minimal 2 box boleh atau 1 box pun boleh gitu. Karena kan kita fokusnya ke catering ya, jadi catering pasti selalu makanan yang banyak. Tapi ketika pandemi seperti ini, ketika eh, pesanan lagi tidak banyak, pesanan lagi tidak banyak, jadi kita idekan itu ini promosi yang 1 box, minimal 1 box seperti itu. Intinya membuat promosi agar lebih banyak yang tertarik lah ya. Ya, karena sebenarnya banyak yang ketika sibuk-sibuk itu banyak yang ingin membeli tapi tidak sesuai minimalnya gitu, minimal pesanannya nggak nyampe Hmm, gitu. Ya, terus ada nggak sih kayak motivasi atau kata-kata yang Nur pegang gitu? Apa ya? Kayak jargon yang bukan jargon, apa ya, motivasi lah yang Nur pegang tuh biar nggak gampang nyerah. Kan pasti bisnis tuh tadi nggak susah, nggak gampang kan, banyak struggle dan mungkin juga ada kalanya kayak lagi males banget nih atau apa, tapi kan kayak gitu, hal-hal kayak gitu harus bisa diatasin. Nah itu tuh boleh nggak bagi tipsnya sekalian buat mungkin yang nonton nanti lagi mau berbisnis atau emang lagi stuck banget nih, gue udah mau nyerah nih atau gimana. ya, menurut aku sendiri balik lagi ya, bisnis itu investasi. Jadi ketika kita telah menemukan polanya dan marketnya pasti akan indah pada waktunya gitu. Kita di akhir tuh tinggal memetik hasil yang kita tanam sebelumnya. Walaupun di awal itu memang bisnis itu susah payah, benar-benar banyak pengorbanan dan ibaratnya digempur habis-habisan gitu dengan berbagai hal gitu. Tapi ketika sudah pada posisi sudah tahu pola dan sudah tahu market, itu selalu kita tinggal metik hasilnya gitu. Jadi kedepannya itu akan lebih enak. Maksudnya pendapatan tanpa kita harus bersusah payah akan datang sendiri dan waktu pun akan lebih luang untuk keluarga, seperti itu sih. Karena ketika bekerja kan kita selalu 8 jam full di depan laptop atau dengan data-data dan sebagainya, tapi pendapatan tetap segitu-segitu aja gitu. Sedangkan bisnis selalu bisa naik, bisa turun dengan porsinya masing-masing sesuai dengan ketepatan strateginya. Oke, Jadi bisnis itu investasi sebetulnya. tuh guys, investasi awal lah ya, kayak susah-susah dulu ntar tinggal enaknya, Iya, tinggal betul. menikmati. Oke Nur, makasih banyak Nur udah mau Ya, join sama-sama. sama kita. Semoga tips-tipsnya bisa berguna sama apa buat yang nonton atau mungkin yang mau buka bisnis nih.
atau lagi apa udah mulai nih udah baru mulai merintis tapi kayak bingung nih gue harus gimana. Mungkin setelah ngelihat ini bisa mencoba istilahnya atau Iya, seenggaknya menjadi kata apa ya punya motivasi gitu. Oh berarti gue nggak sendirian nih mengalami kesulitan ini nggak sendirian. Ternyata banyak orang yang di luar sana yang berbisnis juga dia mengalami kesulitan yang lebih bahkan, bukan? Oh iya. iya, Dan ini bisnis sekalian. pun, Iya lanjut. Kenapa? dan bisnis pun pasti pasti akan ada gagalnya gitu. Jadi jangan berharap langsung sukses karena pasti ada tahap-tahap gagalnya gitu. Ya, Jadi kegagalan dalam bisnis itu suatu hal yang wajar. Kalau misalnya gagal di cabang A, berarti kita harus buka cabang B gitu. Karena oke. sebelum ke catering ini, sebenarnya sudah banyak banget produk-produk yang kita keluarkan gitu. Hmm, Tapi yang ternyata yang berjalan dan maju sampai saat ini hanya catering dan gitu. ya berarti jalannya memang di catering kan? Setelah Iya, mencoba. Ini apa namanya? Sekalian Nur bisa promosiin mungkin cateringnya nanti mungkin ada yang nonton terus habis iya. itu. Untuk Instagramnya boleh dicek aja Abah Akikah namanya. Iya, oke. Nanti kita Atau Abah Farm. kita Abah cantumin di Farm. sini ya nanti. Ada. Iya. Oke. Makasih banyak Nur atas waktunya nih udah maaf udah ganggu waktu sibuknya. Kan sibuk banget kan. Ya, Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil positifnya kalau misalnya ada yang mungkin nggak sesuai atau berbeda pendapat itu mungkin bisa disempurnakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.